Setiap kali ada penumpang yang tertidur, si sopir pengganti ini akan diam-diam turun dan membuka bagasi. Niatnya mau menggasak beberapa barang berharga. Siapa sangka, dia malah menemukan sekoper penuh uang tunai. Setelah ragu sejenak, dia hanya mengambil 4 lembar, yaitu 2.000 euro. Benar, dia akan menggunakan uang ini untuk menulis ulang takdir hidupnya. Setelah menempuh perjalanan sejauh 800 km, keesokan paginya, Jack akhirnya berhasil mengantar pelanggannya sampai ke tujuan. Yang membukakan pintu adalah seorang wanita parubaya berambut pirang dan bermata biru. Dia tidak mempedulikan Jack, melainkan langsung naik ke lantai 2 bersama si pria itu. Baru setengah jam kemudian, pria gemuk itu keluar dengan tangan hampa. Kemudian dia menghitung 300 perak dan memberikannya kepada Jack. Setelah itu, dia langsung tancap gas pergi begitu saja. Jack tidak terburu-buru untuk pergi, karena dia tidak mau melewatkan satupun kesempatan untuk cuan. Masuk tiba-tiba ke dalam rumah akan terasa tidak sopan. Maka dia pun menekan bel pintu. Tanpa menunggu Kim bertanya, Jack langsung berkata jujur tanpa basa-basi. Karyawanmu bukan cuma kerjanya payah, tapi tangannya juga sangat panjang. Kim langsung paham dan bergegas ke lantai 2 untuk memeriksa pembukuan. Ternyata jumlah uangnya memang tidak cocok. Saat bertemu lagi, ketertarikannya pada Jack meningkat drastis. Jack pun mengungkapkan tujuannya datang ke sana. Dia bilang, meskipun aku tidak tahu bisnis apa yang kalian jalankan, tapi aku bisa menjamin 2 hal. Pertama, bisnis ini pasti ilegal. Kedua, aku jauh lebih kompeten untuk pekerjaan ini dibanding si pria gemuk tadi. Sudah siap menghasilkan 10.000 euro. Selalu siap. Begitulah cara Jack berhasil mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi ini. Orang-orang di industri ini menyebut mereka sebagai tukang pos. Tugas utamanya adalah menangani bagian transportasi dalam proses pencucian uang geng kriminal. Sesuai namanya, mereka menyetir melintasi berbagai negara di Uni Eropa. Tentu saja, syaratnya jangan sampai tertangkap. Kalau tidak, kerugian ditanggung sendiri. Pekerjaan ini memang sangat menguntungkan. Gajinya dibayar per pengiriman. Minimal 10.000 euro per jalan. Uang tip belum termasuk. Kedengarannya sangat mudah. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Suatu malam di jalanan Prancis, dia dihentikan oleh polisi untuk pemeriksaan. Jutaan uang tunai yang disembunyikan di bagasi pun ditemukan. Meskipun Jack beralasan uang itu hasil menjual properti, tapi polisi itu tidak bodoh. Melihat dia tidak jujur, mereka berniat menggunakan kekerasan untuk memaksanya bicara. Sial. Jack memang terlahir untuk pekerjaan ini. Dia tahu betul polisi tidak punya bukti kuat. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan mengancam akan menelepon kedutaan. Jika itu terjadi, konflik ini akan berubah menjadi sengketa internasional. Polisi tidak mau cari masalah, jadi mereka melepaskannya. Baru saat Jack kembali untuk melapor, dia mengetahui kebenarannya. Ternyata 2 polisi semalam adalah orang suruhan organisasi. Tujuannya hanya untuk menguji kemampuan adaptasinya. Tanpa ragu, bos sangat puas dengan kinerjanya. Selain menjalin kerja sama jangka panjang, gajinya pun langsung naik 2 kali lipat. Sejak saat itu, Jack benar-benar berada di puncak kesuksesan hidupnya. Dia tidak hanya punya uang yang tak habis-habis, tapi juga berhasil membuat Kim bertekuk lutut padanya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tak lama kemudian, suatu hari Kim datang membawa masalah yang pelik. Menurutnya, seorang anggota dewan setempat sedang menyelidiki perusahaan mereka. Di saat yang sama, dia menyuruh Jack jangan menoleh ke belakang, karena orang itu sedang duduk di pojok. Informasi yang diberikan Kim sangat terbatas. Hanya tahu bahwa target datang ke hotel ini setiap Jumat malam untuk menginap. Sisanya tergantung pada Jack sendiri. Jack tahu ini adalah kesempatan emas untuk naik jabatan. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyanggupinya. Saat Jack sedang memutar otak mencari siasat, sang anggota dewan kebetulan muncul di televisi. Namun istri di sampingnya bukanlah wanita yang dia lihat di hotel. Dari sini terlihat jelas kalau kehidupan pribadi pria ini sangat berantakan. Oh, bukankah ini celah yang kita cari-cari? Setelah beberapa hari mengintai siang dan malam, Jack akhirnya berhasil menunggu si sial ini muncul. Awalnya dia berniat memanfaatkan waktu saat target turun untuk makan, untuk menyelinap ke kamar dan memasang kamera tersembunyi. Tak disangka, dia malah tertangkap basah oleh satpam yang berjaga. Untungnya, pemuda itu tipe orang yang mata duitan. Jack hanya butuh 10.000 euro untuk menyuapnya dengan mudah, sehingga rencananya pun berjalan dengan mulus. Kemudian mereka berdua duduk di mobil menonton siaran langsungnya. Adegannya benar-benar gila dan sangat vulgar.
Hitam pun tidak berbasa-basi lagi. Dia bilang, "Saya tidak tahu kenapa Anda menjebaknya. Tapi saya yakin akan dua hal. Pertama, apa yang Anda lakukan pasti ilegal. Kedua, sepertinya saya cocok jadi asisten Anda." Jack merasa seperti menemukan belahan jiwa dalam bisnis ini. Tanpa pikir panjang, dia langsung merekrut anak buah baru ini. Tak lama kemudian, mereka berdua membawa rekaman video itu dan melakukan kunjungan yang sangat ramah kepada sang anggota dewan. Begitu melihat isinya, sang anggota dewan langsung terenyuh oleh kejujuran mereka. Dia pun segera menganggap mereka berdua seperti anak sendiri, dengan anggota dewan sebagai pelindung. Jack dan rekannya tidak hanya mengenal banyak pejabat tinggi, tapi juga membantu organisasi menyelesaikan masalah yang paling memusingkan. Namun, urusan kerja tetaplah kerja. Hubungan keluarga adalah hal yang berbeda. Saat Jack pulang membawa hadiah mewah untuk menjenguk orang tuanya, ayahnya justru sama sekali tidak peduli. Alasannya sangat sederhana. Jack bahkan tidak lulus SD. Bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu dalam waktu singkat. Di matanya, uang itu pasti hasil dari jalan yang tidak benar. Maka ayah menasihati putranya agar jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Tapi Jack sudah terlanjur mencicipi manisnya harta. Dia sama sekali tidak menggubris ucapan ayahnya. Sang ayah juga tidak ingin hubungan mereka menjadi terlalu tegang. Setelah berucap, "Akan ada hari di mana kamu menyesal," beliau langsung berbalik masuk ke kamarnya. Jack yang sekarang mungkin belum mengerti niat baik ayahnya. Tapi tak lama lagi, dia pasti akan menyadari betapa berharganya peringatan tersebut. Seberapa mudahkah mendekati putri seorang bos mafia? Pemuda ini akan memberitahu kalian jawabannya. Pertama, tumbuhkan kumis seksi yang paling dia sukai. Lalu, ikuti apa yang dia gemari. Hadiahkan seekor kuda ahal teke yang sangat mahal. Sering-seringlah menyewa pesawat pribadi. Ajak gadis itu keliling dunia. Lalu, putuskan pacarmu tepat di hadapannya. Dan berikan cincin berlian 10 karat sebagai jurus pamungkas. Setelah serangkaian serangan maut itu, jangankan memikat hati seorang gadis. Bahkan bos mafia pun mungkin akan bertekuk lutut. Tapi bayi tua tidak selugu putrinya. Karena dia dan perusahaan Jack sama-sama bergerak di bidang pencucian uang. Kedua pihak ini sudah berseteru selama bertahun-tahun. Hal ini membuatnya sulit untuk tidak merasa curiga. Apakah Jack mendekati putrinya karena ada niat terselubung? Demi menghilangkan kekhawatiran di masa depan. Dan demi kebahagiaan masa depan putrinya. Tanpa basa-basi, bayi tua memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Jack habis-habisan. Namun, si tokoh utama ini seperti kecoa yang tidak bisa mati. Alih-alih marah, dia malah mendatangi bayi tua untuk berdamai. Dia mengaku sudah keluar dari organisasinya yang sekarang. Dan cintanya pada sang putri adalah tulus. Jika Anda bersedia, Pak Bai, dia bisa langsung bergabung dengan pihak Anda. Dan bahkan bisa menghancurkan organisasi lamanya dalam sekejap. Nama Jack memang sudah tersohor di dunia pencucian uang. Bayi tua sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Namun tanpa ia sadari, sejak saat ia mengangguk, ia sudah terperosok ke dalam jebakan yang telah Jack siapkan dengan matang. Karena semua ini adalah rencana Jack dan Kim. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan bayi tua, si duri dalam daging, demi memonopoli bisnis pencucian uang di daerah tersebut. Tentu saja, mendekati putri bayi tua juga bertujuan untuk mendapatkan buku kas dan menyerahkannya kepada polisi. Berkat siasat mereka berdua, bayi tua segera mendekam di balik jeruji besi. Meski berhasil menyingkirkan lawan, namun Jack juga kehilangan banyak pelanggan. Terpaksa, mereka harus menemui bos narkoba setempat untuk menegosiasikan kerjasama. Meskipun para bos narkoba itu sudah memiliki jalur pencucian uang dan persentase bagi hasil sendiri, namun potongan harga yang Jack tawarkan sangatlah menggiurkan. Begitu menggiurkan hingga mustahil untuk ditolak. Setelah hari itu, Jack menjalani hidup dengan tenang selama 1 tahun. Hingga suatu malam, sebuah tragedi terjadi. Suami Kim membawa kabur uang tersebut, mentransfer seluruh 800 juta euro di rekening ke luar negeri. Dan sebelum kabur, ia juga menyerahkan daftar anggota inti organisasi kepada polisi. Mendengar berita buruk ini, Jack merasa sangat panik dan tertekan. Karena 800 juta itu hampir semuanya adalah milik pelanggan. Sekarang, tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Lagi pula, para orang gila itu adalah tipe yang lebih memilih uang daripada nyawa. Tak disangka, baru saja mereka berdua berangkat, polisi sudah mengincar mereka. Untungnya, saat melewati sebuah persimpangan, sebuah mobil pribadi kebetulan menabrak mobil polisi. Jack pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Namun, belum sempat ia merasa lega,
Jalan di depan sudah dihadang oleh sekelompok orang yang lebih bengis. Benar sekali, mereka adalah para pengedar narkoba. Melihat situasi ini, Jack sama sekali tidak berani melawan. Karena orang-orang ini tidak seperti polisi. Menembak di jalanan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Akhirnya, Jack dan Kim dipaksa naik ke mobil dan dibawa ke sebuah gudang yang gelap. Nasib yang menanti mereka berdua sudah bisa ditebak. Bos narkoba ingin uangnya kembali, tapi Jack tidak memilikinya. Bos narkoba menginginkan nyawa mereka. Namun Jack bilang ia punya solusi lain. Sebenarnya, inilah kata-kata yang paling ingin didengar oleh bos narkoba itu. Karena berdasarkan situasi saat ini, semua geng lokal berada dalam target penangkapan polisi. Gembong narkoba itu juga ingin kabur. Tapi ia memegang uang sebesar 1,5 miliar euro. Uang itu tidak bisa disimpan di bank maupun dibawa begitu saja. Jack tentu saja menyadari hal ini. Sebagai seorang pakar pencucian uang, ia berjanji akan membantu bos narkoba mengirim 1,5 miliar itu dengan aman ke Singapura. Biaya jasanya hanya 10% saja. Bos narkoba tidak punya pilihan yang lebih baik. Ia hanya bisa menaruh harapannya pada Jack. Adapun cara Jack sangatlah sederhana, yaitu melalui semacam memasukkan orang beserta uangnya ke dalam peti kemas dan mengirimnya ke luar negeri melalui jalur laut. Ternyata, ia sudah lama menyuap petugas bea cukai. Meski jarang digunakan dalam situasi normal, namun ia tidak pernah absen memberikan jatah tahunan sedikit pun. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga di saat darurat. Memanfaatkan kesempatan ini, Jack dan Kim juga menyelinap ke Singapura. Tepat saat Jack berencana untuk bangkit kembali, ia tak menyangka akan dikhianati oleh Kim dari belakang. Kim menjadikan Jack sebagai alat tawar demi mendapatkan kebebasannya sendiri. Akhirnya, Jack dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus pencucian uang. Saat wartawan bertanya apakah ia menyesal, Jack menjawab ada dua hal yang paling ia sesali. Pertama, tidak mendengarkan nasihat ayah. Ayah berkata, jangan pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Kedua, tidak mendengarkan kata-kata Kim. Dia berkata, jangan pernah percaya pada siapapun. Sampai di sini, film berakhir.